Hai Kak, sudah lama saya mengalami ini. Saya merasa kurang beruntung dan susah untuk sukses. Saya punya banyak mimpi dan peluang yang saya dapat. Cuman semangatnya hanya di awal, seperti ada tembok yang membatasi dan menghancurkannya. Rasanya seperti malas sekali, inginnya tiduran saja. Saya juga jadi pemarah dan temperamental sama anak saya. Saya seperti hampa, kehilangan diri saya yang dulu. Hubungan dengan ortu dan saudara juga merenggang karena sifat pemarah saya. Yah, perasaan minder karena lagi di bawah menjadikan saya lebih baper, merasa tidak dihargai dan dipandang sebelah mata. Apakah ini bisa disembuhkan, Kak? Saya takut semakin lama akan semakin depresi. Hal seperti ini sangat bisa sekali untuk diselesaikan jikalau Anda memang ingin dan sepenuhnya mau untuk melepaskannya. Memang hal seperti ini pasti mendalam sekali, ya, apalagi kalau misalkan Anda sudah mengalaminya selama tahunan. Ya, kalau misalkan kita punya kendala yang seperti ini secara terus-menerus adalah hal yang memang bisa mengakumulasikan emosi sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman bahkan di tengah keluarga sekalipun. Dan apa yang terjadi? Akhirnya jadi ayam dulu atau telur dulu. Mana yang duluan? Ya, kadang kita ngerasa bahwa wah, kalau misalkan nanti saya sukses, saya bisa berdamai dengan keluarga saya bisa lebih bahagia. Tapi sesungguhnya bagaimana kalau dibalik? Ketika saya sukses dan bahagia, saya bisa lebih berkarya lagi sehingga rezeki saya lebih berkelimpahan. Terkadang orang banyak yang berfokus bahwa kalau mereka dapat rezeki, mereka lebih punya uang banyak, mereka punya aset-asetnya, itu akan membuat mereka seolah-olah bahagia. Selalu kalau saya tanya, kenapa sih kamu ingin kaya? Kenapa kamu ingin sukses? Kenapa kamu ingin... Biasa mereka menjawab, kalau kaya saya pengen beli rumah mewah, saya pengen beli mobil bagus, saya pengen bahagiakan keluarga saya pengen umrohkan keluarga saya pengen ajak orang tua saya ke tanah suci, misalkan seperti itu ya. Itu ketika ditanya, ya, kenapa kamu mau lakukan itu? Kenapa itu penting buat kamu? Biasa di belakangnya dia akan bilang, karena saya akan jadi bahagia, Pak. Nah, sesungguhnya banyak orang yang menempatkan kebahagiaan itu di belakang. Seolah-olah kalau udah mencapai sesuatu, baru mereka boleh bahagia. Tapi sesungguhnya bahagia itu bukan di akhir, tapi bahagia itu di awal. Ketika kita kendali bahagia kita ambil penuh atas diri kita sendiri. Karena kalau saya tanya lagi, setiap kali saya tanya mereka, kebahagiaan ini sebenarnya kendalinya dalam diri siapa? Ya, dalam diri saya sendiri, kata dia. Ya, kalau udah tahu dalam diri sendiri, karena kebahagiaan kita bukan bergantung sama orang lain. Salah satu klien saya kemarin ngomong, dia bilang ke suaminya, kamu harusnya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya, karena kamu sudah menikahi saya. Ya, terus suaminya bilang, no, saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Ya, yes, benar banget. Karena ya kita nggak mungkin bisa dibahagiakan sama orang lain kalau kita sendiri tidak mengizinkan diri kita bahagia. Jadi yang pertama adalah mengizinkan diri kita untuk bahagia sepenuhnya. Tapi bagaimana, Pak, dengan semua keadaan seperti ini? Udah banyak masalah yang terjadi, lalu banyak keadaan kesulitan keuangan saya apa segala macam. Bagaimana saya mau bahagia? Nah, disitulah kita perlu untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan semuanya yang rasa-rasa ini yang terkunci, ya kita akan memiliki satu titik di mana kita mencapai ketenangan yang luar biasa. Di saat titik kita udah capai tenang, ya itu lebih dekat untuk kita mendatangkan titik kebahagiaan kita. Ya, karena tenang sama bahagia. Ibaratnya gini, kalau tadinya Anda minus ya, sekarang di minus 20, Anda kembalikan ke 0 dulu. Di saat 0 Anda mau tambah ke plus 10 akan lebih mudah daripada Anda bergerak dari minus, Anda paksakan diri Anda untuk naik ke atas. Itu akan sangat-sangat sulit sekali. Makanya banyak orang yang ketika udah terpuruk, mereka biasanya stres, tertekan, akhirnya mereka jadi gak bisa bangkit lagi. Satu skill yang utama yang paling perlu kita kuasai adalah melepaskan emosinya. Hari ini saya baru dapat sharing dari salah satu sahabat saya. Ya, dulu bisnisnya sangat sulit sekali, tidak berkembang segala macam. Semenjak dia mulai belajar melepaskan, dia lepaskan limitasinya, rajin banget setiap hari dia beres-beresin semua sudut pandangnya yang negatif, semua rasa-rasa yang tersimpan selama ini akibat bisnisnya yang bergejolak, satu keluarga kacau, hutangnya banyak, ya. Hari ini saya dikabarin utangnya udah
semuanya hampir lunas, 3/4 yang mereka gak pernah pikirkan sebelumnya. Lagi pandemi, malah mereka bisa menyelesaikan banyak hutang. Mereka bisa nabung beli emas. Mereka bisa renovasi rumah keluarganya. Wow, pencapaiannya sangat luar biasa. Dari mana bergeraknya? Dari mereka melepaskan semua hal negatif yang mereka rasakan selama ini. Jadi sebenarnya sesungguhnya diri kita lah yang menghambat rezeki kita sendiri. Karena rezeki, berkat, kelimpahan itu semuanya ada dari mana? Dari keadaan di sekeliling kita. Dan Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri, bukan sama orang lain. Jadi di saat kita mau mengubahkan, mengambil keputusan mengubahkan, melepaskan semua limitasinya, kita jadi tenang. Di saat kita tenang, kita berubah, semuanya secara struktur tubuh kita berubah, semuanya berubah. Sekeliling kita tervibrasi untuk berubah. Karena ketika kita berubah, seluruh keadaan kita berubah. Ketika keadaan kita mulai berubah ini, karena apa bisa berubah? Karena Tuhan ikut campur tangan. Karena Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Ketika mereka mengubahnya sendiri, maka Tuhan ikut mengubah keadaan mereka. Jadi start dari mana? Dari mengubah diri sendiri. Lepaskan semuanya. Move on. Start a new life. Jangan sampai kita terus menyimpan semua ini dan terus menerus menghabiskan waktu. Ya, tadi ada yang pagi klien saya, dia bilang, "Wah, coba saya ketemu Pak Reo dari kemarin. Saya sudah kehilangan tabungan saya kehilangan kendaraan saya. Gara-gara stres ini Pak, saya masuk rumah sakit koma 5 hari. Saya udah datang ke semua tempat ngider-ngider sana sini gak selesai," kata dia. "Ketemu Pak Reo cuma 1 jam beres semua." Yes, karena kita lepaskan semuanya. Bukannya kita coba kontrol, coba kendalikan. Ya, kadang pusing kalau kita harus lakukan itu semua. Capek kita harus kendalikan emosi. Capek kita harus ngelawan emosi. Capek mikirinnya semua tuh pusing. Mendingan kita lepasin aja. Saat semuanya lepas, kita bisa tenang, bahagia, damai, sejahtera, asik, seru, menyenangkan. Dan kita bisa berkreasi lebih banyak. Oke, semoga menjawab. Jadi, gimana caranya? Lepasin semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di audio yang berikutnya ya. Dadah!